Ex-Kapolda tantang Purnawirawan bongkar kasus Vina, singgung soal gaji pensiunan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, Kombes Pol. Purn. Susno Duaji, menantang seorang purnawirawan untuk buktikan jika kasus kematian Vina Cirebon dan Eki adalah pembunuhan. Bahkan, Susno Duaji mempersilakan purnawirawan tersebut untuk ikut sayembara yang digelarnya, yakni ia akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapapun yang bisa membuktikan kematian Vina Cirebon dan Eki adalah pembunuhan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Mantan Kabareskrim Kombes Pol. Purn. Susno Duaji menantang purnawirawan untuk membuktikan Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Kata Susno Duaji, purnawirawan itu boleh ikut sayembara yang ia buka untuk umum. Susno menyiapkan uang 10 juta rupiah untuk siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sayembara itu dilakukan karena Susno Duaji yakin betul kalau Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Sebab berdasarkan penyidikan Polres Cirebon, keduanya tewas karena kecelakaan tunggal. Hal itu dibuktikan dengan adanya darah menggenang di TKP keduanya saat terbaring di flyover Talun, kemudian helm Eki yang pecah di bagian depan, dan motor yang baret. Sementara bukti pembunuhan, kata Susno, sampai saat ini belum ada alat buktinya sama sekali. Baik CCTV, isi ponsel korban dan para terpidana, juga saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut. Namun, Susno Duaji akan memberikan imbalan jika ada yang bisa membuktikan Vina dan Eki dibunuh. Siapa tahu ada yang masih menyimpan alat bukti, siapa tahu benar pembunuhan ini, kita sayembarakanlah, kata Susno Duaji dikutip dari Kompas TV. Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Susno Duaji, sekak, Ibtu Rudiana, usai tolak hadiri sidang PK. Ibtu Rudiana menolak untuk hadir dalam sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon yang melibatkan pemohon eks-terpidana Saka Tatal. Hal ini secara jelas disampaikan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Dia menekankan bahwa pihaknya tidak akan menghadirkan kliennya yang merupakan ayah almarhum Eki itu di sidang PK. Pitra menjelaskan bahwa Ibtu Rudiana tak perlu hadir di sidang tersebut karena tidak ada bukti baru atau novum. Karena kami melihat tidak ada novum di situ, bukan novum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana, kata Pitra Romadoni dikutip dari Kompas TV, Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Namun jika ada bukti baru, kata dia, ada kemungkinan Ibtu Rudiana bisa dihadirkan di sidang PK. Namun sejauh ini, kata Pitra, tidak bukti baru yang luar biasa di sidang PK tersebut. Kecuali novum itu sangat wah dan luar biasa, gitu loh, kata Pitra. Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu, sambungnya. Menanggapi hal ini, Ex-Kabareskrim Susno Duaji menilai bahwa Ibtu Rudiana sebaiknya hadir jika memang dipanggil untuk hadir di persidangan. Sebab, forum tersebut merupakan forum resmi. Kalau memang ada permintaan ya sebaiknya hadir. Kenapa hadir? Karena itu forum resmi, forum pengadilan, kata Susno Duaji. Dalam pengadilan ini, kata Susno, bisa jadi kesempatan untuk Ibtu Rudiana membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Misalnya mengklarifikasi apa yang disampaikan Saka Tatal. Seperti terkait kejanggalan-kejanggalan yang selama ini menjadi perbincangan soal kasus Vina Cirebon. Untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan Saka Tatal. Benar apa tidak itu, ini kan sudah masuk di dalam pengadilan, kata Susno Duaji. Kalau sebenarnya itu tidak benar ya dibantah, cara membantahnya memberikan penjelasan di pengadilan, sambung Susno. Dia mengatakan ketidakhadiran ini bisa menjadi kerugian bagi Ibtu Rudiana sendiri. Karena suatu tuduhan yang tidak dibantah, dianggap benar. Sesuatu yang dituduhkan, atau disangkakan, kalau tidak dibantahkan dianggap benar, jadi rugi kalau tidak hadir, pungkas Susno. Kondisi helm pacar Vina Cirebon dibongkar sahabat, tinggal busa saja. Terungkap kondisi helm Eki, kekasih Vina Cirebon, ketika terjadi insiden pembunuhan pada 8 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2016. Adalah sahabat Eki,
Franciscus Marbun, yang menyampaikan kondisi helm almarhum saat ditemukan tewas di flyover Talun. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Menurut Franciscus, helm yang dipakai oleh Eki saat kejadian itu mengalami kerusakan parah di bagian depannya. Bahkan ia menyebut helm yang dipakai Eki di akhir hayatnya itu adalah miliknya. Bukan cuma helm, sepatu yang dipakai oleh Eki saat malam kejadian juga milik Franciscus. Sepatu punya saya, helm punya saya, pinjam sekitar sebulan, kata Franciscus Marbun, dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Diakui Franciscus, dirinya bertukar sepatu dengan Eki sebelum kejadian itu. Saya pakai Vans punya Eki, sepatu saya Nike Air Max warna biru merah jadi barang bukti, kata dia. Bahkan helm miliknya yang dipakai Eki itu juga ternyata dijadikan barang bukti. Franciscus mengaku mendapat kabar soal Eki melalui status BBM. Ia juga mengatakan bahwa pada malam itu dirinya tidak bertemu dengan Eki. Dapat kabar dari anak-anak XTC, ada yang bikin status di BBM, ungkapnya. Awalnya ia mendapat foto Eki dan Vina saat masih berada di jembatan. Lalu ia mendapat kabar lagi kalau keduanya sudah dibawa ke RSUD Gunung Jati. Dapat kabar Eki sudah dibawa ke kamar mayat, kata dia. Sebagai sahabat, Franciscus pun sempat melihat jasad Eki dengan kondisi yang mengenaskan. Saya masuk ke dalam, sempat nangis, lihat dia dimandiin darahnya masih keluar, tangannya sudah turun, ungkapnya. Franciscus juga sempat mengambil foto helm miliknya yang terakhir dipakai oleh Eki. Menurutnya, helm kit berwarna merah putih itu sudah dalam kondisi rusak bagian depannya. Helm bagian depan pecah, tinggal busa, full darah bagian dalam, katanya sambil memperlihatkan foto helm tersebut. Pecah yang plastiknya, yang kerasnya. Helm belakang cuma lecet doang, ungkap dia lagi. Tak hanya itu, Franciscus juga mengungkap kalau selama kenal dengannya Eki tidak pernah terlibat konflik dengan siapapun. Selama-sama saya sih gak pernah tawuran, gak pernah ribut dia, ujarnya. Ia juga mengatakan kalau Eki tak pernah cerita bahwa ia sedang ada masalah. Kalau dia ada masalah pun pasti cerita. Justru pada tahun itu, pamornya Eki yang malah naik, yang dikagumin banyak cewek malah Eki, tandasnya. Sementara itu, pemilik bengkel di sekitar TKP, Oki mengatakan bahwa saat ditemukan posisi Eki masih menggunakan helm. Oki rupanya merupakan saksi yang pertama kali datang di TKP. Kata polisi, ayo gotong, buka helmnya, jelas dia. Kemudian Oki pun membuka tali helm yang dipakai oleh Eki. Saya cuma buka talinya doang pak. Ada orang yang bukain helm karena disuruh oleh petugas polsek, terus tangannya kena darah, kata Oki lagi. Ex-napi kasus Vina Cirebon bawa 13 bukti anyar di sidang PK. Ex-narapidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Saka Tatal, telah menyiapkan bukti baru yang akan disampaikan dalam sidang peninjauan kembali alias PK. Tak tanggung-tanggung, Saka Tatal membawa 13 novum atau bukti baru dalam sidang PK kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana, yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Terbaru, Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Adapun sidang PK perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Novum yang sudah dibacakan sebanyak 9 novum, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Riswanto, saat diwawancarai wartawan di sela-sela waktu istirahat sidang yang digelar di Ruang Cakra PN Kota Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024.
Sidang yang berlangsung lancar ini sempat diskors untuk memberikan waktu bagi pihak pengadilan dan kuasa hukum untuk mempersiapkan penyampaian novum tambahan. Nanti ada tambahan novum yang akan dibacakan setelah sidang kembali dimulai, jadi sekitar ada 13 novum yang dibacakan, ucapnya. Riswanto juga menegaskan, jumlah novum yang diajukan mencapai 13, dengan tambahan 4 novum yang terdiri atas sekitar 17 lembar dokumen. Sidang ini menjadi perhatian publik, terutama keluarga korban dan masyarakat yang berharap kasus ini dapat menemukan titik terang baru dengan adanya novum tersebut. Sidang selanjutnya telah dilanjutkan dengan agenda pembacaan keseluruhan novum. Untuk diketahui, Saka merupakan satu dari 8 terpidana kasus meninggalnya Vina dan Eki. Mereka ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Akibat kasus ini, sebanyak 8 orang, termasuk Saka, dibloskan ke dalam penjara. 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan Saka dihukum 8 tahun. Saka saat kejadian masih di bawah umur. Saka mengajukan PK setelah Pegi Setiawan menang dalam gugatan pra-peradilan mengenai status sebagai tersangka dari Polda Jabar. Pegi ditetapkan sebagai tersangka ke-9 setelah ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Ketegasan Hakim Sidang PK, Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Adapun sidang PK perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana, yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Dalam sidang PK perdana Saka Tatal, ketegasan Hakim Ketua, Rizka Yunia sudah terlihat. Hakim Rizka Yunia tampaknya tak pandang bulu untuk menjaga agar sidang PK tersebut berjalan sesuai aturan. Pada awal persidangan, Rizka Yunia mengingatkan soal tata tertib persidangan. Rizka Yunia juga mempersilakan pengunjung dan media untuk mengambil gambar di awal sidang. Nanti setelah sidang dibuka, kami batasi untuk mengambil gambar, tegasnya. Sebelum sidang, pengunjung sudah diingatkan untuk tidak makan dan minum di dalam ruang sidang. Bahkan Rizka Yunia juga sempat menyinggung kuasa hukum Saka Tatal yang menangis sebelum sidang dimulai. Kami kasih waktu, ibunya masih nangis soalnya, kata dia lagi. Hakim Ketua juga sempat menegur kuasa hukum Saka Tatal karena menerima telepon di dalam ruang sidang. Dilarang menerima telepon selama persidangan, ponsel silakan disenyapkan, ujar Hakim Rizka. Kemudian setelah sidang dimulai, ia tiba-tiba meminta kuasa hukum berhenti dulu membacakan tuntutan. Rupanya Hakim Rizka Yunia menegur Saka Tatal yang terlihat mengantuk. Di awal sidang, Saka Tatal diminta oleh Rizka Yunia untuk duduk di kursi tepat di depannya. Pantauan tribunnews.bogor.com, Saka Tatal memang terlihat beberapa kali menguap. Selain itu, Saka Tatal juga tampak gelisah selama menunggu persidangan. Sebentar, pemohon ngantuk, tanya Hakim Rizka Yunia ke Saka Tatal. Ia pun mempersilakan Saka Tatal untuk duduk di dekat kuasa hukumnya. Gak apa-apa pindah ke situ kalau ngantuk, kata dia. Kemudian Saka Tatal pun berdiri dan duduk di dekat kuasa hukumnya. Sepertinya tidak nyaman, mungkin mengingat yang lalu, kata Hakim Rizka Yunia lagi. Kemudian saat azan zuhur, Rizka Yunia meminta kuasa hukum pemohon berhenti membacakan tuntutan. Saat break sejenak itu, ada beberapa kuasa hukum Saka Tatal yang terlihat minum. Rupanya saat sidang dimulai kembali, Rizka Yunia pun menegur kuasa hukum tersebut. Ia meminta semua yang ada di dalam ruang sidang untuk menaati tata tertib. Diingatkan sekali lagi untuk menaati tata tertib persidangan. Jika pengunjung sidang atau siapapun yang hadir di dalam ruang sidang ini mau minum, untuk minum silakan keluar. Jangan minum di dalam ruang sidang, tandasnya. Ketegasan Rizka Yunia ini jadi angin segar, sebab sikapnya mirip seperti Hakim Eman Sulaiman. Di mana Hakim Eman Sulaiman juga cukup tegas di awal persidangan. Dirinya juga menegaskan bahwa ia tak bisa dipengaruhi oleh siapapun.